Oke, kita mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Vicky. malam. Ya, Mas, sebelumnya perkenalkan kembali saya Debbie dari tim Binova Batch 5. Jadi saat ini saya ingin memvalidasi terkait memo operation system, Mas. Jadi di mana interview ini akan berlangsung sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti saya akan memvalidasi apakah solusi yang kami buat dirasa sesuai dengan dirasa sesuai untuk untuk menyelesaikan problem tema yang ada gitu. Nah, sebelumnya saya setelah mewawancarai beberapa orang terkait tema ini, lalu kita ringkas di mana adanya dua problem, Mas. Jadi pertama itu ada proses memo operasional kredit masih manual dan tersebar di berbagai media, dan yang kedua itu tidak adanya sistem tracking dan follow up terhadap pelaksanaan ketentuan kredit pasca approval gitu. Nah, Oh, jadi untuk mensolusikan problem tersebut, kami coba untuk membuat rancangan solusinya sih, Mas, gitu. Di sini nanti ini saya akan share screen untuk apa namanya? Rancangan dari penyelesaian problem yang tadi ya, Mas ya. Oke, di sini sudah oke. terlihat Mas Vicky. Belum, belum. Oh, Oh, udah. udah ya. Oke. Nah, di sini adalah tampilan awal MOSIS kita, Mas. Jadi ini adalah rancangan dari kita. Ini langsung saya klik ya. Ini saya demokan dulu terkait MOSISnya. Nah, nanti di sini adalah login page dari MOSIS atau Memo Operating System. Nanti kita masuk. Nah, di sini MOSIS itu untuk penggunanya itu ada dari RM, SRP, RPR, RCC Head, COP, tim leader COP sampai SBO, Mas. Nah, di sini em, mungkin nanti kalau saat ini kan Mas Vicky sudah di SRP ya posisinya. Nah, tapi ini Hmm, saya akan demokan itu nanti di RM itu seperti apa, karena nanti terkait SRP sampai nanti selesai itu sistemnya itu lebih kepada checking di approval aja. Nanti kalau misalnya memang tidak ada yang sesuai dibalikan seperti itu sih, Mas. Oke, oh, nanti ini saya langsung masuk dari RM dulu. Kita masuk. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita sudah login ke MOSIS ya, Mas. Di mana di sini ada apa? Ini namanya ringkasan-ringkasan dari pertama debit debit kelolaan ada berapa, terus untuk memo yang selesai pada bulan ini berapa, on progress berapa, dan jatuh temponya berapa. Seperti itu. Nah, ini jatuh saya tempo ini langsung jatuh tempo apa ya? jatuh tempo rekening, Mas. Jadi seluruh Oh, rekening kelolaannya kita gitu. hmm, Jadi nggak hanya jatuh tempo kredit tapi juga jatuh tempo rekening-rekening lain, kan biasanya ada plafon itu beda-beda jatuh temponya. Nah, ini kita reminder di sini kayak gitu. Lanjut, kita langsung masuk ke maintenance. Nah, di sini kita ada list-list dari debitur yang nanti kita mau lakukan maintenance itu yang mana. Ini untuk di prototype ini saya dicoba di Putra Teknik Sejahtera, kita klik, lalu kita simpan. Nah, nanti kita masuk nih, Mas, ada jenis-jenis memo yang akan kita lakukan. Nah, sebelumnya di sini yang kita buat prototipe itu kita kasih gambaran besar dulu, Mas. Jadi kita ada 4 memo yang akan dilakukan, yaitu ada yang pencairan, penutupan, pemindah bukuan, dan perpanjangan. Di sini saya akan mendemokan dulu yang pencairan. Nah, di sini pencairan sudah diklik, lalu kita klik simpan, lalu kita klik simpan lagi. Nah, ini langsung masuk, di mana di sini ada tulisan syarat saya sudah lengkap dan siap untuk mengajukan permohonan. Kita klik. Nah, di sini langsung ada keluar nih, Mas. Pertama ada debitur, data debitur ini langsung apa namanya? Langsung tertulis di sini karena sebelumnya sudah diinput. Lalu selanjutnya ke latar belakang. Nah, di latar belakang juga di sini ada SKK dan perjanjian kredit, di mana ini nanti akan otomatis terisi oleh COP sebelumnya. Nah, nanti sebagai RM hanya kita update di surat permohonan nomornya berapa, nanti kita upload untuk surat permohonannya. Karena kan setiap memo beda-beda ya, Mas ya, gitu. hmm. Lanjut di sini untuk pertimbangannya. Nah, untuk pertimbangan terkait perpanjangan kredit kan pasti syarat-syaratnya sudah ada di ILO atau Smart CA. Langsung kita tarik datanya, klik ya. Nah, nanti kita keluar semua nih, Mas, otomatis. Kayak gitu. Nah, nanti kita sebagai RM tinggal diklik aja terkait pemenuhannya dan diupload terkait lampiran-lampirannya di sini di sebelah kanan. Ini saya klik dulu semuanya. Kita anggap ini udah ya semua, udah clear semua ya, Mas ya. Ini memo memo
Perpanjangan Ini ininya pencairan, SK Mas. oh, memo pencairan. Oke, oke. Ah, oke, jadi ini kita anggap udah clear semua, pemenuhannya sudah iya, langsung lanjut lagi. Jadi kita udah nggak perlu lagi tuh Mas bikin memo yang apa, no, yang manual diklik, di kita apa, ketikan dulu masing-masing sendiri kayak gitu. Jadi kita langsung aja di sini. Nah, setelah kita klik tadi sudah sesuai semua, langsung muncul usulan. Nah, di sini terkait debit, kreditnya sudah ada. Nanti kita mau kreditkan di rekening mana dan nominalnya, seperti itu. Saat ini sudah kita cek itu udah betul semua, langsung kita usulkan nih, Mas. Nah, saat kita pengusulan ini langsung nanti di-assign dulu ke SRP. Setelah itu kita bisa cek bagaimana sih histori dari permohonan kita. Misalnya nih kayak KMKRC atau KMK plafon ini statusnya seperti apa. Perbaikan ini maksudnya ini adalah revisi. Jadi misalnya kalau memang ada revisi pasti nanti balik ke kita ke RM kayak gitu. Mhm. Itu untuk yang pencairan Mas. Lalu saya coba demokan yang lainnya itu mungkin yang penutupan ya Mas ya. Penutupan plafon. Penutupan rekening ya, bisa plafon, bisa RC. Kita putra teknik lagi. Di sini kita masukkan yang penutupan misalnya. Kita klik, simpan. Nah, yang ini juga sama, syarat sudah lengkap, siap mengajukan permohonan. Jadi alur kita ya seperti ini, Mas. Kan memang memo seperti itu ya harusnya alurnya. Nah, nanti di latar belakang di sini kita masukkan rekening mana yang mau kita tutup. Misalnya yang rekening yang ini. Kita klik. Nah, langsung keluar di pertimbangan. Di pertimbangan ini untuk tadi rekening yang kita klik itu udah ada juga nanti kita ter apa namanya terafiliasi sama nanti ada yang namanya kartu kontrol. Jadi kartu kontrol kita udah nggak bikin manual lagi, kita tinggal input di sini. Gitu. Lanjut di sini nanti ada rekening pinjamannya. Ini sumber dananya itu ditutup dari mana? Ini ada pilihannya mau operasional atau escrow. Di sini prototipenya kita buat escrow dulu. Di mana nanti dari dana di escrow itu kan nanti ada sisa dana ini Mas. Nanti sisa dananya itu Mhm. kita mau dilakukan apa? Pemindah bukuan apa tetap di rekening kayak gitu. Kalau nanti pemindah bukuan nanti kita bisa klikkan lagi ke rekening yang mana. Tapi di sini kita buat yang lebih mudah dulu yang tetap pada rekening simpanan. Lalu kita usulkan. Langsung ada usulannya debit kredit segala macam, biaya-biaya pendebitan langsung lanjut ke tadi pelacakan lagi. Gitu Mas Mhm. untuk demo prototipe dari kita terkait Mosis tadi. Nah, kira-kira nih dari Mas Vicky dari yang tadi saya sudah demokan, kalau misalnya dikasih rating, kira-kira ratingnya apa nih Mas? Jadi kita ada 3 rating. Pertama ada must have, terus yang kedua itu adalah nice to have, dan yang ketiga adalah don't need. Nah kalau dari Mas Vicky sendiri nih, dari tadi yang sudah saya demokan, kira-kira apa Mas ratingnya? Kalau dari situ sih mungkin kalau kemarin kan udah dijelasin ya dari yang Hmm. sebelumnya memang kan kebutuhan adanya pelacakan dan adanya, sistem yang seperti ini kan sebenarnya kan sangat dibutuhkan. Mhm. Ya kalau dari sistem kan pasti kan ada perbaikan terus-menerus Ya. pastinya. Jadi kalau misalnya dari konsepnya sih memang lebih ke yang harus dibutuhkan ya kondisi saat ini karena satu ini kan posisinya kan mempercepat dan melihat track dari memo yang sudah dibuat. Cuman kalau misalnya memang boleh masukkan sih terkait dengan konsep konsep aplikasinya. Jadi kadang mungkin kan ini kan sangat masif ya kalau misalnya kita ngelihat memo itu kan ya kalau satuannya kan pasti ada beberapa Ya. termasuk yang penutupan, pelepasan, pencairan. Tapi tadi nggak melihat kalau misalnya posisi memo itu kan sebenarnya kan ada kalau menurutku itu, jangan terkesan saklek juga gitu. Kalau misalnya Oke. katakanlah memang kolomnya adalah kolom pencairan, tapi di satu sisi mungkin diberikan semacam apa ya, eee, free text gitulah. Oke. Nah, free text ini digunakan untuk
pertimbangan dari SRP, RCC head, dan pemutus ya, RCC head dan RPR. Karena terkadang mungkin ada hal-hal di luar dari hal yang sudah dipertimbangkan di SKK itu harus dicantumkan dalam memo itu dan itu harus diketahui oleh pemutus. Nah, mungkin itu sih. Jadi kayak semacam pertimbangan dan free text yang mungkin bisa disisipkan oleh RM sebagai informasi ke pemutus. Atau mungkin free text-nya ya kalau free text ya mungkin sistemnya kan ada batas maksimumnya terserah lah. Ada batas maksimum. Cuman poinnya sih di situ aja sih supaya mempermudah dan mentransparansi aja ke depannya. Oke, siap Gitu. Mas Vicky. Jadi terkait free text itu untuk dipertimbangkan berarti ya, tetap harus ada free text-nya ya? Free text. Karena kan mungkin, ya itu, kalau kita jadi yang memeriksa itu kan, oh ini pencairan oke tahu, cuman ada hal-hal yang mungkin di luar pencairan yang harus kita ketahui dan kita harus monitor dan harus ke-record. Ini kan sebenarnya kan main core-nya kan per-record-an kan, gimana Iya. caranya, memo itu ter-record di aplikasi dan ter-maintain dan terbaca di masing-masing prosesnya. Ya alangkah baiknya memang semuanya itu di-clear-kan di awal ketika kita membuat, memonya. Nah, hal-hal yang kaitannya dengan hal yang bisa membuat memo itu sangat transparan itu mungkin kan salah satunya dengan adanya free text. Cuman sebenarnya banyak hal-hal lainnya yang mungkin bisa mendukung. Contoh, ada beberapa mungkin memonya itu ya ini kan kayak kedouble gitu loh, kayak bikin manual akhirnya kan bikin manualnya dan bikin bikin sistemnya. Cuman kan ini kan arahnya itu kan sebenarnya kan dalam satu aplikasi sistemik. Kalau menurutku mending sekalian aja dibuatin gimana dari awalnya tuh memonya itu sangat transparan gitu. Makanya salah satunya dengan adanya free text. Oke, siap, siap, Mas. Itu Jadi, sih. mungkin ini lebih ke diskusi juga ya, Mas Vicky. Jadi, kalau misalnya terkait free text itu tadinya kita awalnya ngasih sih, Mas, ada free text itu. Mhm, Cuman saat kita diskusi dengan coach kita, itu katanya infonya sih jadi kayak lah kalau misalnya emang ini kita kan di sini tujuannya untuk nge-comply semua. Kalau misalnya memang udah comply semua, kenapa harus ada free text? Jadi kan tinggal iya emang udah comply dan apa lampirannya udah clear semua kayak gitu sih. Cuman nggak apa-apa. Itu nanti kita buat mhm, note juga sih Mas nanti mungkin jadi saran pengembangan untuk kita juga gitu sih Mas. mhm, mhm. Oke, siap. Mungkin dari yang tadi jadi selain tadi ada free text, ada lagi kah Mas kira-kira yang perlu kita tambahkan? Atau mungkin, oh ini kayaknya On nggak progress penting. ini apa sih? On progress ini memo yang masih, apa namanya, dalam sirkulasi, Mas. Oh, dalam Oh, sirkulasi ya? mhm. Iya, iya. Nanti kalau ini kan dari sisi RM-nya aja ya? Iya, ini dari Belum sisi di RM. sisi SRP dan, pemutus ya berarti? Apa Ya. masih dalam proses ya? Sebenarnya kita juga udah buat Mas yang misalnya dari supervisor. Nah, cuman ini memang masih dalam pengembangan sih Mas. Tapi Proses ya? intinya Oh ya. kalau untuk supervisor sampai nanti akhir di TLCOP itu sistemnya itu lebih kepada checking Mas. Jadi checking terus approve kayak gitu. Jadi checking approve aja sih. Karena kan sebetulnya yang banyaknya itu di RM-nya. Nanti SRP Mhm, tinggal misalnya yang tadi ada pertimbangan, misalnya ada pertimbangan, nah nanti apa di pertimbangan itu kita input, nah nanti itu adalah tugasnya dari SRP dan ke atasnya untuk ngecek betul sudah betul atau belum yang dilakukan. Nah nanti saat udah, kalau misalnya saat nanti pengecekan itu dari SRP itu bisa langsung mengembalikan Mas perbaikannya seperti apa dan nanti perbaikannya seperti apa itu tuh ada note-nya juga kayak gitu. mhm, mhm. Jadi nanti RM-nya Oh nggak bingung juga sih. oh, oke, oke. Balik lagi ke, checking kita memo disposisi, coba lihat di pertimbangan. Mm-mm. Nah, itu tuh, untuk ngejawab pemenuhan disposisi itu cukup iya dan tidak aja ya? Iya.
Mmm, gitu. itu, Tadi mhm, menurut menurut kalau 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 menurutku memang ya, kalau misalnya tidak berarti nggak memenuhi, iya, gitu. jadi otomatis udah nggak bisa kita lakukan, kita jalankan Mmm, memonya, kayak gitu. Jadi ini lebih kepada, apa namanya, compliance-nya kita juga sih, Mas. Jadi kita nggak terlalu banyak excuse, jadi ya kalau misalnya ada yang tidak, ya berarti otomatis memonya nggak bisa jalan kan, Mas. Karena memang ada salah satu yang tidak comply, seperti itu. iya 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 iya. Mhm. Ya maksudnya kan ketika kalau kita bikin memo kan pasti, ada hal yang ketika kita tidak jelaskan itu terkesan ditutup-tutupin. Kayak misalnya ada sih, banyak sih, ketika kita tuh, dalam jalannya memo itu sangat sangat mudah ketika kita ngelihat poin itu tuh sebenarnya bisa tidak, tapi ternyata ada pertimbangan lain dari RM untuk menjelaskan, "Oh ini sebenarnya iya loh." Itu sewaktu-waktu pasti ada gitu, kalau menurutku ya yang udah pernah ngejalanin prosesnya. Makanya, eee, kayak misalnya contoh, kayak misalnya contoh apa ya, kayak misalnya ada pengikatan yang belum, kita itu harus menutup semuanya. Mungkin sih salah satu caranya memang di-clear-kan dulu SKK-nya, cuman kalau ngelihat ke depannya pasti ada poin-poin di mana kita itu iya atau enggaknya tuh harus kita juga jelaskan gitu loh. Makanya kenapa kita harus ngejelasin di poin itu, nggak hanya nggak hanya iya atau enggaknya. Aku sih cuman melihat dari sudut pandang pemutus ya, kalau, oh cuman iya iya iya, tapi iyanya ini apa ya? Gitu loh. Aku cuman mikir itu aja sih. Kalau enggak ya udah berarti, cuman kalau misalnya ada, aku dari sudut pandang pemutus tuh, iya, tapi aku mau mengkonfirmasikan poin iyanya itu sesuai nggak ya sama yang aku pikirin. Nah, kadang kan butuh penjelasan, gitu sih. Siap, noted Mas Vicky. Mungkin itu nanti kita masukkan juga ya. Nanti mungkin jadi bahan diskusi lagi sih. Karena sebetulnya Iya, terkait tadi free text itu kita juga butuh satu pertemuan sama coach terkait ini sih. Gitu. mmm, Jadi memang beda sudut pandang, tapi nanti itu masuk di saran perbaikan kita juga sih Mas Vicky. Gitu. iya. Siap, siap. Oke. Kira-kira ada Itu yang perlu. pelacakannya itu berarti Mhm. langsung ya? Kenapa? Kalau berarti RM bisa ngelakuin pelacakan? Bisa, semuanya bisa, Mmm, Mas. Jadi nanti saat pelacakan pun kita apa, kalau misalnya saat pelacakan terus nanti misalnya masuk ke SRP nih, masuk ke SRP ternyata ada perbaikan itu nanti ada juga notifnya di sini nih, Mas, di kanan atas ini, terkait perbaikannya, kayak gitu. Jadi kita lebih enak lah, kayak gitu. Nah, terus tadi yang terkait kedouble ada manual sama digitalisasi, justru di sini kita tujuannya untuk digitalisasi semua, Mas. Jadi kita nggak perlu pakai memo-memo lagi, paling nanti lebih masih ada PR itu kita yang harus, melakukan scan lalu upload sih, gitu, yang masih scan upload apa? upload terkait, lampiran-lampiran, Mmm, gitu. Tapi lampiran untuk kartu SKK gitu ya? betul. Tapi kalau SKKPK kan sudah di-input dari awal oleh COP. Jadi yang mungkin yang memang ada di RM si bolanya itu kayak notaris, asuransi, dan lain sebagainya, surat permohonan, Mmm. kayak gitu. Gitu sih. Terus Kira-kira kalau memastikan ini itu berfungsi dan punya, secara legal itu jalan tuh apa ya? Nah, itulah Kayak misalnya fungsinya, kan, Mas. Makanya kenapa MOSIS ini kita masuknya ada sampai ke TLCOP. Ya, sebenarnya kan kalau di kecil itu TLCOP sebagai legal juga. Jadi ya semuanya melakukan yang namanya monitoring. Jadi nggak asal cuman kayak approve-approve aja, tapi semua lini juga ikut yang melakukan yang namanya checking dan approve. Kayak mhm, gitu, Mas. Dari sisi ok, legalnya ya kita dari yang COP tadi. COP dan TLCOP. mmm, dan nanti kalau misalnya bentuk approval masing-masing tahapnya ada sendiri ya? Ada sendiri.
Sebetulnya, nanti yang dilihat oleh approver itu sama kayak kita, cuman lebih kepada dilihat, di-checking aja sih di pertimbangan tadi, ini udah betul apa enggak, iyain dari syarat-syarat yang ada, si lampirannya itu betul apa enggak, kayak gitu. Jadi itulah fungsinya dari masing-masing approver, Oke. gitu sih. Jadi kan banyak ya lapisnya, kalau misalnya sampai nggak comply juga, nah itu justru jadi pertanyaan balik sebetulnya. Iya iya. Oke, kira-kira ada yang perlu dikurangi mungkin Mas Biki tadi kan tambahan terus nih. Mungkin ada yang perlu dikurangi? Banyak sih soalnya pemilihannya. Iya betul sih. Jadi yang beberapa wawancara kemarin sebelumnya juga ada kayak, oh mungkin lebih diringkas aja, nanti ada yang memang bisa diklik mana kita mau mau melakukan apa aja kayak gitu sih. Jadi memang banyak masukan sih kemarin sih Mas. Cuman kita di sini lebih kepada product validation dulu. Kira-kira yang nanti kita tampilkan ini kira-kira must have, don't need atau nice to have kayak Mhm. gitu. Nah tadi kan noted ya Mas, berarti di must have ya Mas Vicky. Mhm mhm. Oke, siap siap. Makasih banyak. Mungkin kira-kira cukup Mas Vicky. Mungkin ada Cukup terakhir yang mau ditambah lagi. Udah cukup ya? Oke. cukup. Siap, oke kalau gitu mungkin wawancaranya saya akhiri. Mas Wiki, makasih banyak atas masukan dan sarannya. Itu akan masuk ke saran pengembangan kita juga. Dan pasti kita jadikan pertimbangan untuk nanti dimasukkan ke aplikasi kami. Kayak gitu. Oke. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas. Mungkin saya akhiri. Selamat malam Mas Wiki. Malam. Aduh, ya Allah Fik, capek kok, Fik. Udah. Udahin. Ini udah berapa berapa ini sih? Tinggal berapa orang lagi? Masih 4 orang lagi. Bukan bukan, maksudnya tahapnya sampai mana? Oh, tahapnya. CC.